Kan bahwa di sungai jembatan ini itu menjadi darah semua. Enggak. Makanya disebut Jembatan merah. Karena Dicet. Assalamualaikum, saya di sini akan menjelaskan tentang masa penjajahan Jepang. 7 Desember tahun 1941 Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan tersebut sangat dahsyat dan meluluh lantakan sebagian besar kapal Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, Jepang langsung bergerak cepat menyerang negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Satu di antara negara tersebut adalah Nusantara. Nusantara dan negara Asia Tenggara memiliki SDM melimpah yang sangat dibutuhkan oleh Jepang seperti minyak, biji besi, dan Tarakan Kaltim merupakan daratan pertama di Nusantara yang diserbu bala tentara Jepang. Karena letaknya yang strategis, juga memiliki ladang minyak yang melimpah. Serangan tersebut terjadi sekitar Januari tahun 1942. Akhir Februari tahun 1942 armada Jepang mengepung Pulau Jawa dari 3 tempat, yakni Banten Imamura, Eretan Wetan Indramayu Tonisori, dan Kragan Jawa Tengah. Penyerangan Jepang yang begitu hebat membuat Belanda tak berdaya. 8 Maret tahun 1942 Jenderal Vervoorten menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Selepas kepergian Belanda, akhirnya Indonesia jatuh ke dalam pelukan Jepang. Dengan propagandanya, Jepang mengatakan bahwa mereka adalah saudara tua cahaya dari timur. Untuk kepentingan politiknya, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Tentara ke-25 untuk wilayah Sumatera, tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura, armada selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Untuk memikat hati rakyat Indonesia, Jepang mulai mengeluarkan rayuan gombal memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, membuat gerakan 3 Nippon, pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon cahaya Asia. Selain itu, Jepang membentuk pusat tenaga rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Ir Soekarno, Mohatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan Jepang membentuk PUPTRI adalah untuk menghimpun kembali kekuatan rakyat agar dapat membantu Jepang dalam perang Pasifik. Akan tetapi pada perkembangannya, Putera dijadikan wadah untuk menyebarkan paham nasionalisme kepada kaum muda Indonesia. Kekejaman Jepang membuat apik perjuangan berkobar kembali. Hal ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Para pejuang melakukan perlawanan bersenjata yang begitu heroik terhadap Jepang. Salah satunya adalah perlawanan Khan Hasanal Mustafa di Tasikmalaya. Bermodalkan bambu runcing serangan dari pasukan santri yang dipimpin Khan Hasanal Mustafa membuat Jepang terdesak. Banyak tentara Jepang yang tewas dan luka berat. Sekitar 86 santri gugur dalam peristiwa tersebut. Karena adanya perbedaan persenjataan dan siasat licik Jepang, akhirnya beliau berhasil ditangkap. Tak lama setelah itu, beliau gugur sebagai bunga bangsa. Tidak hanya itu, perlawanan terhadap
Jepang juga terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Di Indramayu perlawanan dipimpin oleh Ahmad Riyas dan perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. (1944) Jepang makin terdesak di Perang Pasifik, menyebabkan adanya pergantian Perdana Menteri baru yang bernama Koiso. Untuk menarik simpati, beliau menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak di kemudian hari. Meskipun telah mengganti Perdana Menteri, pasukan Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan dari pasukan sekutu, terutama dalam pertempuran Saipan dan Iwo Jima. Kedua pulau itu adalah benteng terakhir Jepang. Hal tersebut berpengaruh terhadap propaganda Jepang di Indonesia. Dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakei BPUPKI, tujuan Jepang membentuk BPUPKI adalah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan bagi Jepang dalam Perang Pasifik. Sedangkan tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan menyusun batang tubuh Rude Negara. Maka dalam sidang yang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, dirumuskan dasar negara yang kelak menjadi Pancasila oleh 3 tokoh nasional yaitu M. Yamil, Supomo dan Ir Soekarno. 6 Agustus tahun 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, dan 9 Agustus tahun 1945 kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah dalam Perang Pasifik. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Indonesia langsung merumuskan kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Muda Tadashi Maeda yang melibatkan 3 tokoh nasional, yakni Soekarno, Mohatta dan Ahmad Subarjo. 17 Agustus tahun 1945, merah darahku adalah semangat yang berkobar tidak akan pernah padam hingga tetesan darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Merdeka, merdeka, merdeka.